怪不得要铭刻巨原文。瑶瑶姐，你可以说说话。别怕。怎么了？我主这三品是阳气，也怪变成三品真气。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode kelima. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi akademi masuk telah berlangsung. Yang dalam kompetisi tersebut Pangeran Yuan mendapatkan perhatian dari banyak orang karena kemampuannya yang bisa sangat hebat. Padahal ia baru saja membuka inti meridiannya. Dan pada kompetisi itu sendiri Qi Yue telah mencurangi Pangeran Yuan dengan dirinya telah mengatur wasit yang berada dalam pertarungan itu. Tidak hanya itu, para bawahannya yang mengikuti kompetisi ini juga mengincar Pangeran Yuan untuk mengalahkan Yuan. Untungnya pada pertarungan itu Yuan bisa mengalahkan mereka semua, dan pada pertarungan terakhir Yuan pun bertarung melawan Lin Feng. Yang bisa dibilang Lin Feng ini merupakan musuh utamanya Yuan karena Lin Feng merupakan bawahan langsungnya Qi Yue. Yang untungnya dalam pertarungan itu juga Yuan bisa mengalahkan Lin Feng menggunakan teknik dari cakaran naganya. Dan itu pun merupakan titik cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Qi Yue yang sekarang sedang berbicara dengan ayahnya cuy. Yang dimana ternyata ayahnya Qi Yue ini sama jahatnya dengan Qi Yue. Qi Yue sekarang melaporkan pengembangan dari Yuan yang sekarang telah bisa membuka inti meridiannya. Dan juga telah memenangkan kompetisi masuk akademi. Hal ini pun sedikit membuat Qi Yue merasa khawatir. Apakah hal ini mereka harus melaporkannya kepada dinasti Wu? Tetapi ayahnya Qi Yue menjawab hal tersebut tidak diperlukan karena bagaimanapun juga Pangeran Yuan hanya membuka tingkatan denyut nadinya ke tingkatan kedua, bukan sesuatu hal yang besar ataupun bahkan menyelamatkan Kekaisaran Zhou. Yang dimana sekarang Kekaisaran Zhou berada di kondisinya yang sekarat, bukan ancaman yang besar bagi dinasti Wu jika Yuan bisa mendapatkan inti meridiannya. Dan hal itu juga diwajarkan oleh ayahnya Qi Yue karena ia juga telah mengetahui bahwasanya Qi Yue telah memiliki kekuatan naga yang merupakan kekuatan dari keajaiban langit. Tentu saja kembalinya kekuatan meridian bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan. Apalagi dinasti Wu sekarang juga memiliki permasalahan mereka sendiri. Mereka tidak perlu memperepotkan dinasti Wu mengenai masalah Yuan yang sekarang telah mendapatkan inti meridiannya. Tetapi ayahnya Qi Yue sekarang justru menyuruh kepada Qi Yue untuk mempersiapkan dirinya sendiri untuk bisa memenangkan kompetisi akademi, yaitu pertarungan akademi tahun terakhir. Karena jika mereka bisa memenangkan kompetisi akademi tahun terakhir tersebut, maka mereka bisa mendapatkan kejayaan dari Kekaisaran Zhou. Dan juga mereka bisa menganggap keberadaan mereka penting bagi dinasti Wu. Karena sekarang dinasti Wu yang tidak terlalu memperhatikan mereka karena dinasti Wu menganggap bahwasanya mereka masihlah tidak berguna. Jadinya mereka harus membuat dinasti Wu melihat ke arah mereka dengan memenangkan kompetisi akademi tahun terakhir. Qi Yue menjawab dengan percaya diri bahwasanya dirinya akan memenangkan kompetisi tersebut dan dirinya akan membuat Yuan tidak berdaya pada kompetisi tersebut. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Akademi Jia yang dimana tempat ini merupakan tempat bagi MC kita untuk belajar baru. Dan di sana juga terlihat adanya Yuan bersama dengan Sowe dan juga murid lainnya yang bergabung bersama Akademi Jia ini. Dan waktu pertama kali mereka di Akademi Jia ini ternyata mereka telah disambut oleh semua murid dari Akademi Jia. Apalagi karena di sini Yuan yang merupakan seorang pangeran, mereka pun menyambutnya dengan penuh gembira.
Yuan yang melihat ini merasa tidak enak. Ia pun meminta kepada mereka semua untuk menganggap dirinya sebagai murid biasa saja 这里可没什么殿下。 dengan memperbolehkan menyebut dirinya dengan nama Zhou Yuan. Dan di sana adanya dua orang senior dengan adanya senior Yang Zai yang merupakan ketua dari Akademi Jia dan juga adanya seorang perempuan bernama Song Qiu yang merupakan rekannya Yang Zai. Song Qiu mengatakan rasa senangnya kepada mereka berdua karena telah memilih Akademi Jia mereka sebagai tempat pembelajaran baru dari Pangeran Yuan dan juga Zhou Wei. Song Qiu juga ternyata telah menunggu mereka dari pagi hari. Song Qiu juga memuji You Wei karena You Wei yang memiliki wajah yang sangat cantik. Tetapi tidak lama kemudian penetua Chu Tianyang datang ke tempat mereka untuk mengajari mereka karena ia merupakan penguasa dari Akademi Jia. Ketua Tianyang tampak begitu tidak puas karena ternyata orang yang memasuki Akademi Jia mereka hanya 3 orang saja. Hal ini pun sangat memprihatinkan bagi Akademi Jia mereka, apalagi murid-murid mereka sekarang tidak terlalu banyak yang berada di meridian kelima. Hanya ada 2 murid saja, yaitu Yang Zai dan juga Song Qiu. Ketua Tianyang akan memberikan pelatihan yang lebih keras kepada mereka semua termasuk para murid baru agar mereka bisa cepat-cepat naik ke tingkatan meridian kelima. Kecuali Yang Zai dan juga Song Qiu, mereka berdua boleh bersantai karena mereka telah berada di tingkatan dari meridian kelima. Alasan Ketua Tianyang meningkatkan latihan mereka adalah untuk mempersiapkan kompetisi akhir tahun. Karena jika pada kompetisi akhir tahun itu mereka kalah, maka mereka akan mendapatkan peringkat B dalam Akademi Jia mereka. Mereka tidak boleh memberikan peringkat A mereka kepada Akademi Yi. Karena jika Akademi mereka kalah, maka Akademi Yi akan mendapatkan peringkat A sedangkan Akademi mereka akan mendapatkan peringkat B. Kemudian pun Guru Tianyang menyuruh kepada mereka semua untuk bersiap-siap melakukan latihan di tempat dari air terjun mata giok. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat dari kolam giok yang di sini senior Song Qiu memberikan penjelasan kepada Yuan dan juga Yang Wei bahwasanya kolam giok ini merupakan kolam yang memenuhi energi spiritual. Banyak sekali unsur cairan Kaseldon yang berada di kolam giok ini. Jika mereka berada di dalam dari kolam giok ini, maka mereka bisa menyerap esensi energi spiritual yang berada di kolam giok tersebut. Lalu mereka pun telah sampai di tempat dari penetua Tianyang yang memberikan pengumuman kepada mereka bahwasanya sebelum mereka memasuki kolam giok, maka mereka terlebih dahulu akan menuliskan simbol Juyuan di punggung mereka. Karena penulisan simbol Juyuan ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk penyerapan esensi spiritual dan juga melindungi mereka dari bahaya kolam giok tersebut. Senior Song Qiu juga membenarkan hal tersebut dan meminta kepada Yuan dan juga You Wei untuk berbaris menuliskan simbol Yuan mereka. Tetapi di saat mereka yang berbaris, Yuan mengajak kepada You Wei untuk ikut dirinya mendekati kolam giok. You Wei pun merasa bingung karena jika mereka tidak berbaris maka mereka tidak akan bisa memasuki kolam giok. Yuan menjawab bahwasanya untuk mengantri membutuhkan waktu yang lama. Lebih baik mereka langsung saja memasuki kolam giok ini tanpa harus menggunakan tulisan Yuan. Yuan pun dengan segera memasuki kolam giok tersebut dan baru saja ia memasuki kolam giok itu, ia langsung merasakan esensi energi spiritual yang sangat melimpah di dalam kolam giok ini yang justru membuat dirinya kesakitan. You Wei yang berada di luar merasa khawatir kepada Yuan dan menyuruh kepada Yuan untuk keluar, tetapi Yuan tidak mau dan mengatakan bahwasanya dirinya baik-baik saja. Yuan juga membuka potensi kekuatan jiwanya agar dirinya bisa menyerap esensi spiritual pada kolam giok dalam waktu yang lebih cepat. 怪不得要铭刻巨原文。Tidak lama kemudian senior Qiu datang ke tempatnya You Wei untuk melihat mereka dan senior You Wei sangat kaget melihat Pangeran Yuan yang telah berada di kolam giok sebelum dirinya membuka tulisan Yuan, yang dimana hal ini justru membuat Pangeran Yuan akan kesulitan untuk bisa bertahan di dalam kolam Yuan tersebut. Tanpa adanya simbol dari tulisan Yuan, kemungkinan Pangeran Yuan hanya akan bertahan di dalam kolam giok ini dalam waktu yang sangat singkat. Setelah menunggu waktu yang lebih lama, hal ini pun membuat Qiu Wei semakin khawatir kepada Yuan karena ia takut Yuan telah mengalami pingsan karena telah berada di dalam kolam giok tanpa adanya pelindungan dari tulisan Yuan. Untungnya tidak lama kemudian Yuan telah keluar dari kolam giok itu dan Yuan keluar dengan kondisi yang sangat kelelahan karena ia sadari bahwasanya tulisan Yuan memang benar berperan sangat penting untuk pertahanan mereka di dalam kolam giok ini.
Dan di sini Yuan berniat meminta bantuan kepada Yao Yao karena Yao Yao merupakan orang yang paling berpengalaman dalam penulisan Yuan. Mana tahu Yao Yao bisa membuat tulisan Yuan yang lebih kuat dan juga efisien. 如果配合上句原文， Setelah itu pun Yuan mengajak kepada Yao Wei untuk pergi menemui Yao Yao meminta bantuan kepada Yao Yao. Yao Wei yang mendengar itu baru tahu bahwasanya Yuan memiliki seorang adik perempuan yaitu Yao Yao. Lalu dari kejauhan pun Yao Wei melihat Yuan dan juga Yao Yao yang sekarang mereka berdua sedang bersamaan. Yang di sini tampaknya Yao Wei memiliki rasa cemburu kepada Yuan yang dekat kepada Yao Yao. Karena di sini Yao Wei salah paham bahwasanya Yao Yao ini merupakan pasangannya Yuan. 殿下和小师姐， 好强的原文手段。 Sedangkan di lain sisi, Yuan sekarang telah meminta bantuan kepada Yao Yao untuk membuat tulisan Yuan penyerapan dari kolam giok di bahunya. Yao Yao awalnya tidak mau karena hal tersebut merepotkan, tetapi Yuan membujuk Yao Yao menggunakan minuman kesukaannya Yao Yao. Yao Yao pun pada akhirnya mau dan menyuruh kepada Yuan untuk membuka bajunya karena ia akan menuliskannya di bagian punggungnya Yuan. Tetapi kocaknya pada saat itu Yao Wei melihat ke arah Yuan yang sedang telanjang dada, dan di sini Yao Wei salah menganggap karena ia pikir Yuan dan juga Yao Yao telah melakukan sesuatu hal dewasa. Dan ditambah lagi waktu Yao Yao sedang menuliskan pola tulisan Yuan di punggungnya Yuan mengalami kesakitan sampai ia berdesah dengan kata aha, yang semakin membuat Yao Wei salah berpikir mengenai hubungan mereka berdua. 瑶瑶姐， 你可以说说话。 Singkat cerita, tulisan Yuan pun telah berhasil dibuat dan sekarang Yuan meminta bantuan kepada Yao Yao untuk membuat tulisan kepada Yao Wei juga. Yao Wei lagi-lagi awalnya menolaknya karena hal tersebut merepotkan, tetapi setelah Yuan memberitahu bahwasanya Yao Wei merupakan seorang perempuan, Yao Yao pun menerima permintaannya Yuan. Yuan pun dengan segera memanggil Yao Wei untuk datang ke tempat mereka. Yao Wei sedikit malu datang ke tempat mereka, dan setelah Yao Wei datang ke tempat mereka, Yao Yao memuji kecantikannya Yao Wei karena Yao Wei memiliki paras yang cantik, dan di sana juga Yuan memperkenalkan Yao Wei kepada Yao Yao yang merupakan adik perempuannya, dan juga ia tadi merupakan orang yang telah menuliskan tulisan Yuan di punggungnya. Mendengar itu pun membuat Yao Wei mengetahui bahwasanya mereka berdua tadi bukanlah sedang melakukan tindakan dewasa, tetapi sedang melakukan tulisan Yuan. Setelah itu pun Yao Yao mengajak kepada Yao Wei untuk ikut bersamanya memasuki kamar agar bisa menuliskan tulisan Yuan. Yao Wei mengikuti Yao Yao dan mereka pun memasuki kamar, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Yuan justru ikut bersama mereka. Yao Yao pun kesal dan langsung menendang Yuan keluar. Setelah Yuan keluar dari sana, Yao Yao pun mulai berkenalan kepada Yao Wei dengan lebih baik. Tidak hanya itu, ia bahkan mengelus pipinya Yao Wei juga. Dan perlu diingat, Yao Yao ini merupakan gadis goa yang jarang bertemu dengan orang lain, jadi cukup dimaklumi jika Yao Yao melakukan hal seperti ini. Kemudian pun Yao Yao memperingatkan kepada Yao Wei bahwasanya penulisan tulisan Yuan akan mengalami rasa sakit yang cukup menyakitkan. Setelah itu pun Yao Yao menuliskan simbol Yuan kepada tubuhnya Yao Wei, yang dalam penulisan itu membuat Yao Wei sedikit berteriak kesakitan. Tetapi tak disangka penulisan tulisan Yuan yang berada di tubuhnya Yao Wei lebih cepat daripada Yuan. Hal ini pun membuat Yao Yao sangat kaget, dan Yao Yao menduga bahwasanya hal ini terjadi karena Yao Yao sepertinya memiliki esensi yin dan yang legendaris. 别怕。怎么了？ Dan setelah itu pun penulisan tulisan Yuan mereka akhirnya telah usai. Yuan pun mengajak kepada Yao Wei untuk segera pergi kembali ke tempat dari kolam air terjun giok. Tidak hanya itu, Yuan juga mengajak kepada Yao Yao untuk ikut bersama mereka hitung-hitung bersantai. Yao Yao menerima ajakan mereka, lalu mereka bertiga pun pergi ke tempat dari air terjun giok. Dan kemudian pun kita berpindah di tempat dari air terjun giok yang sekarang Penetua Tianyang sedang mengawasi para muridnya yang berlatih di sana, dan juga pengawas Tianyang memberitahu kepada mereka semua bahwasanya akademi Jia mereka mendapatkan kesempatan selama 3 jam. Jadi mereka memiliki waktu yang cukup lebih banyak untuk beristirahat dan juga menggunakan air terjun giok ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Akademi Su datang ke tempat mereka juga. Hal ini pun membuat Tetua Tianyang merasa kesal karena pada saat ini bukan giliran bagi Akademi Su untuk memasuki air terjun giok
karena ini merupakan giliran dari Akademi Jia mereka. Tetua Su menjawab bahwasanya dirinya telah mengetahui hal tersebut, tetapi kedatangannya ke sini adalah untuk meminta keadilan kepada Akademi Jia karena memiliki waktu yang lebih banyak di dalam pelatihan dari air terjun giok selama 3 jam, sedangkan mereka hanya mendapatkan waktu pelatihan hanya 2 jam saja. Para murid dari Akademi Su juga setuju dengan hal itu. Mereka pun meminta keadilan kepada Penetua Tianyang. Tetapi Penetua Tianyang tidak terima karena aturan ini sendiri telah ditetapkan oleh kaisar mereka. Jika Penetua Su berniat untuk merubah aturan ini, maka Penetua Su harus berhadapan kepada kaisar mereka, bukan dirinya. Penetua Su menjawab jika pelatihan dari akademi ini tidak perlu lagi untuk meminta persetujuan dari sang kaisar, karena urusan ini merupakan urusan antar akademi. Perkataan itu pun membuat Penetua Tianyang kesal kepada Penetua Su, dan di sini ia mengeluarkan kekuatan aura merahnya yang besar. Tidak hanya itu, Penetua Suong juga mengeluarkan aura kekuatan spiritualnya yang besar berwarna biru, dan terjadilah peraduan kekuatan di antara mereka berdua. 佛主这三品是阳气的炼体，也观音这三品真气。 Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode kelima bersambung, dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya, yang dimana pada preview episode selanjutnya kita diperlihatkan adanya keributan yang sedang terjadi di kolam air terjun giok, yaitu perebutan antara akademi dari rombongannya Yuan dan juga dari rombongannya Ciyue. Karena di sini akademi dari rombongannya Ciyue berniat untuk meningkatkan durasi waktu pada kolam giok air terjun mereka, karena mereka tidak terima durasi mereka yang berada di air terjun giok ini sangatlah sedikit dibandingkan dengan Akademi Jia. Dan juga tanpa Ciyue yang memanas-manasi kedua belah pihak dengan mengatakan jika mereka tidak memberikan perlakuan adil pada kolam giok ini, maka kemungkinan akan terjadi keributan besar pada akademi mereka. Dan setelah itu pun juga kita diperlihatkan sedikit pertarungan antara Yuan dan juga Ciyue, yang tampaknya pertarungan ini merupakan pertarungan dari pengukuran kekuatan spiritual, karena di sini Pangeran Yuan yang berniat untuk bisa melampaui rekornya Ciyue, dan tampaknya pertarungan di antara mereka berdua juga akan berujung pada taruhan. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 怪不得要铭刻巨原文。瑶瑶姐，你可以说说话，别怕。怎么了？佛主这三品是阳气的炼体，也观音这三品真气。